Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo disebut sebagai pemimpin Asia pertama yang berkunjung ke Ukraina pasca invasi Rusia. Mengatasnamakan presidensi G20, Joko Widodo atau Presiden Jokowi berupaya menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin. Apa sebenarnya makna di balik lawatan Jokowi ke Ukraina dan Rusia dan dampaknya bagi Indonesia? Kita akan membahasnya bersama pengamat hubungan internasional Asep Setiawan. Selamat siang, Pak Asep, apa kabar? Selamat siang. Baik, Pak Asep, Presiden Joko Widodo saat ini diketahui sedang dalam perjalanan Pak ke Rusia setelah sempat bertemu dan berbincang langsung dengan Presiden Ukraina Zelensky. Ada yang mengatakan sangat berani begitu Presiden Jokowi datang langsung ke Ukraina. Anda sendiri memandangnya seperti apa Pak terkait dengan pertemuan antara Presiden Jokowi dan juga Presiden Zelensky? Pertemuan Presiden Jokowi dan Zelensky ini harus kita letakkan dalam konteks yang lebih luas ya supaya kita bisa memahami apa makna pertemuan itu. Yang pertama adalah invasi Rusia ke Ukraina itu merupakan salah satu fenomena dalam hubungan internasional yang disebut dengan power politics, yaitu pengerahan kekuatan politik dan militer untuk memaksakan kehendaknya. Sementara dalam hubungan internasional ada aliran lain, yaitu idealisme, yaitu upaya untuk menciptakan perdamaian. Nah, Presiden Jokowi hadir untuk mewakili sebuah arus ya pendekatan dalam hubungan internasional untuk menuju perdamaian dunia tadi. Sedangkan Zelensky adalah salah satu yang terlibat dalam konflik ya, di mana dia negaranya diserbu. Oleh karena itu kita harus melihat bahwa Presiden Jokowi memiliki arus besar dalam hubungan internasional, yaitu untuk menciptakan perdamaian, untuk mendorong perdamaian. Dan Ukraina adalah salah satu korban daripada invasi tersebut, dan inilah saya kira yang merupakan momentum yang tepat Presiden Jokowi sebagai presidensi G20 mulai awal Desember sampai tahun depan. Jadi disinilah letak pentingnya pertemuan Jokowi dengan Zelensky ini dalam konteks bahwa Pak Jokowi mewakili sebuah arus untuk menciptakan perdamaian dunia dengan langkah-langkah yang simbolik. Ya. Pertemuan ini hanya simbolik saja, karena pasti belum membahas substansi apa yang harus dibicarakan dalam perdamaian itu sendiri. Demikian. Baik, Pak Asep, selain sebagai presidensi G20 dan tentu hubungan baik selama ini antara Indonesia dan Rusia, bagaimana Pak Asep juga melihat kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia setelah dari Ukraina ini? Menurut Anda peluangnya seperti apa untuk bisa mendapat tanggapan positif begitu dari Presiden Putin? Modal Indonesia untuk berhubungan dengan Rusia di bawah Presiden Putin yang berkuasa lebih dari 2 dasawarsa ini adalah hubungan baik. Ya. Hubungan baik Indonesia dengan Rusia. Inilah yang menjadi modal bahwa Indonesia akan didengarkan oleh Presiden Putin. Ya. Bahwa gagasan-gagasan perdamaian, ya, hasil pertemuan dengan Zelensky, dan inilah yang substansi yang memang akan menjadi perhatian Rusia. Sekali lagi, kedatangan Presiden Jokowi ke Rusia itu juga simbolik. Simbolik dia, Presiden Jokowi adalah presidensi dan tuan rumah KTT G20 tahun ini. Inilah yang akan dipertimbangkan oleh Presiden Putin, sehingga apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, dia akan mendapatkan perhatian dan Presiden Putin. Dan saya kira kedua presiden ini juga sudah berhubungan ya, mengenai rencana kehadiran di G20. Oleh karena itu, substansi barangkali itu adalah hal yang akan dibahas selanjutnya. Tetapi momentum pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Putin untuk menciptakan arus baru, gerakan baru perdamaian, itulah sebetulnya yang menjadi harapan dunia. Jadi sekarang ini pun dunia menyaksikan ya, apa yang akan dihasilkan dari pertemuan ini. Walaupun ini pertemuan simbolis, Presiden Jokowi juga mewakili gerakan non-blok yang merupakan pemimpin di sana. Presiden Jokowi juga mewakili pemimpin di Asia Tenggara. Jadi ada aspek-aspek yang di mana Rusia pasti akan memberikan nilai terhadap kunjungan ini. Namun demikian, tentu saja kita harus mengetahui dan melanjutkan secara teknis kemudian bagaimana apabila proses perdamaian itu akan dilanjutkan. Ya, betul. Yang jelas Indonesia tetap mengundang Rusia dalam perhelatan G20 di Bali akhir tahun nanti dan juga berupaya begitu ya mendamaikan Ukraina dan Rusia dengan mendatangi langsung dua negara ini. Anda melihat
Seperti apa sebenarnya peluangnya dan juga kesempatan untuk meredam konflik dari dua negara ini? Kalau kita lihat pertemuan sebelumnya ya di G7 di mana Presiden Jokowi hadir ya di Jerman, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Ukraina, saya kira ada poin di mana Presiden Jokowi bisa menyaksikan langsung bagaimana kehancuran yang diakibatkan oleh perang di Ukraina, penyerbuan Rusia ke Ukraina. Nah, dengan demikian modal dasar untuk melihat langsung ini bisa disampaikan kepada Presiden Rusia. Dan yang berikutnya adalah konteks ya. Kan ini upaya perdamaian sudah berlangsung beberapa kali, termasuk Turki ya, sudah juga beberapa negara lain. Nah, saya katakan sekali lagi, ini momentum untuk mendorong ya langkah-langkah perdamaian, diantaranya antara lain dengan gencatan senjata ya, dengan kemudian mengadakan perundingan selanjutnya ya. Inilah yang merupakan menurut hemat saya, disinilah peran Presiden Jokowi ya. Jadi Presiden Jokowi merupakan salah satu event ya, momentum di mana Indonesia bisa melakukan semacam pesan kepada Presiden Putin bahwa risiko-risiko yang akan dipikul oleh Rusia ke depan ini lebih berat ya. Oleh karena itu maka perdamaian adalah salah satu pilihan. Oleh karena itu kita semua berharap tentu ini akan ikut juga meredam konflik antara Rusia dan Ukraina. Baik, Pak Asep, ini yang salah satu yang unik juga yang menarik adalah bagaimana Presiden Jokowi membawa ibu negara, Iriana Jokowi, begitu ikut berkunjung ke Ukraina dan Rusia. Ini sebenarnya strategi apa yang ingin diperlihatkan oleh Presiden Jokowi? Mengingatkan sebelumnya dalam lawatan ke Afghanistan, Presiden Jokowi tidak membawa ibu negara begitu, Pak Asep. Kalau melihat kehadiran ibu negara ya ke Ukraina, saya kira pesannya itu jelas ya, bukan hanya ke Ukraina, bukan hanya ke Rusia, tapi juga kepada dunia bahwa dengan membawa istri, membawa ibu negara, keluarga ini adalah sebuah lawatan yang disebut boleh dikatakanlah family visit, di mana kita menyampaikan rasa prihatin, ya, simpati kepada rakyat Ukraina, dan dengan kehadiran ibu negara ini juga menunjukkan bahwa Indonesia ini mengajak kepada dunia, ini adalah persoalan kita umat manusia. Ya. Konflik di Ukraina itu adalah persoalan tidak hanya sebatas Rusia dengan Ukraina, Rusia dengan NATO, dan lain-lain, tapi ini persoalan umat manusia ke dunia. Apa implikasinya? Kalau kita lihat sekarang misalnya ya, implikasi daripada konflik di Ukraina itu adalah harga bahan bakar yang sudah meroket. Sebentar lagi harga bahan pangan, ya termasuk terigu. Nah ini kan perlu menjadi perhatian dunia. Nah kehadiran ibu negara saya kira memberi warna kepada kunjungan ke daerah konflik ini dan memberi bobot kepada pesan kepada dunia, ya simbolik kepada dunia. Ini adalah persoalan-persoalan umat manusia, persoalan-persoalan simpati penderitaan kepada Ukraina ini memang harus menjadi perhatian seluruh pemimpin dunia. Saya kira itu pesan yang ada ketika kehadiran ibu negara itu terekspos oleh media massa dan diperlihatkan kepada dunia bagaimana penderitaan rakyat Ukraina ini harus menjadi perhatian dunia dalam ketika konflik ini sedang berlangsung dan diharapkan segera selesai begitu Pak Mas Stefan. Itu juga harapan kita semua. Pak Asep, kita harapkan juga agar pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Putin berjalan dengan lancar di Rusia. Terima kasih pengamat hubungan internasional Asep Setiawan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat.